Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam upaya kita mendewasakan diri kita, salah satu langkah awal yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berkemampuan dalam menjaga dan memelihara lisan kita dengan baik dan benar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar atau diam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Yang pertama adalah jenis-jenis diam. Sesungguhnya diam itu sangat bermacam penyebab dan dampaknya. Ada yang dengan diam jadi emas, tapi ada pula dengan diam malah menjadi masalah. Semuanya bergantung kepada niat kita, cara, situasi, juga kondisi pada diri dan lingkungannya. Jenis-jenis diam diantaranya, yang pertama adalah diam bodoh, yaitu diam karena memang tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hal ini bisa terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan ketidakmengertiannya, atau kelemahan pemahaman dan alasan ketidakmampuan dan lainnya. Namun diam ini jauh lebih baik dan aman daripada memaksakan diri berbicara, sok tahu, malah yang disampaikan menimbulkan banyak konflik dan polemik. Jadi lebih baik diam. Lalu kemudian yang kedua, diam karena malas. Diam jenis merupakan keburukan karena diam pada saat orang memerlukan perkataannya dan dia enggan berbicara karena merasa sedang tidak mood, tidak berselera, atau lebih baik diam karena dia malas untuk berbicara. Lalu yang ketiga, diam karena sombong. Itu pun termasuk diam negatif karena dia bersikap diam berdasarkan anggapan bahwa orang yang diajak bicara tidak selevel dengannya. Jadi dia anggap nggak usah berbicara, lebih baik diamlah, karena kalau saya bicara percuma berbicara dengan orang yang tidak selevel dengannya. Luar biasa ini. Lalu kemudian dia berdiam karena khianat. Ini diamnya orang jahat, karena dia diam untuk mencelakakan orang lain. Diam pada saat dibutuhkan kesaksiannya. Yang menyelamatkan adalah ini diam yang keji. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ada diam karena marah. Dan diam seperti ini ada baiknya dan ada pula buruknya. Baiknya adalah jauh lebih baik terpelihara dari perkataan keji yang akan lebih memperkeruh suasana. Jadi dia lebih baik diam. Namun sisi buruknya adalah dia berniat bukan untuk mencari solusi, akan tetapi untuk memperlihatkan kemurkaannya, kemarahannya. Jadi dengan diam dia menunjukkan bahwa dia marah. Sehingga boleh jadi diamnya ini juga menambah sebuah masalah. Ada kalanya diam menyelesaikan persoalan, ada kalanya diam malah justru membuat masalah.
Dan terkadang orang yang didiamkan itu merasa direndahkan. Dengan diamnya dia, orang merasa tidak dianggap. Dengan diamnya dia merasa orang tersebut diremehkan dan lain sebagainya. Ini diam yang sangat berbahaya karena bisa menyakiti hati dan perasaan orang lain. Lalu kemudian ada diam yang utama, diam aktif. Yang dimaksud dengan diam keutamaan adalah dia bersikap diam, hasil dari pemikiran yang renungan, niat yang membuahkan keyakinan bahwa enggan bersikap menahan diri atau diam, maka akan menjadi maslahat lebih besar dibandingkan dengan dia berbicara. Jadi dia lebih baik diam ketimbang dia berbicara, karena dia menganggap bahwa dengan diamnya itu akan membawa lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Nah, ini yang dikatakan diam itu adalah emas. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, lalu keutamaan diam yang dikatakan diam emas. Yang pertama adalah hemat masalah. Dengan memilih diam aktif atau diam emas, kita akan menghemat kata-kata yang berpeluang menimbulkan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, hemat daripada berbuat dosa. Dengan diam, maka peluang tergelincir kata-kata menjadi dosa pun semakin menipis. Terhindar dari kesalahan kata-kata yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hati yang selalu terjaga dan tenang. Dengan diam berarti hati akan terjaga dari ria, ujub, takabur, atau aneka penyakit hati yang lainnya yang akan mengeraskan dan mematikan hati kita. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah lebih bijak. Dengan diam aktif berarti kita menjadi pemerhati yang baik. Diharapkan dalam kondisi sesuatu persoalan, pemahamannya jauh lebih mendalam sehingga pengambilan keputusan pun jauh lebih bijak dan lebih arif ketika dia diam, berusaha untuk tenang. Lalu hikmah yang akan muncul, yang tidak kalah pentingnya, orang yang mampu menahan diri dengan diam adalah bercahayanya kolbu, memberikan ide dan gagasan yang cemerlang. Hikmah tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelimuti hati, lisan, serta sikap dan perilakunya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dampak efek manfaat daripada diam itu emas adalah dia lebih berwibawa. Tanpa disadari, sikap dan penampilan orang yang diam akan menimbulkan wibawa tersendiri. Orang akan menjadi lebih segan untuk mempermainkan atau meremehkan. Selain itu, diam yang emas ini merupakan upaya menahan diri dari diam perkataan dusta, dari perkataan sia-sia, dari berkomentar spontan dan celetukan-celetukan, dan juga dari keluh kesah. Dan niat daripada ria serta ujub juga akan menghindarkan diri kita dari kata-kata yang menyakiti hati orang. Dan yang terakhir, diam yang dikatakan emas akan menghindarkan kita daripada sifat sok tahu dan sok pintar. Mudah-mudahan kita menjadi terbiasa berkata benar ataupun diam. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho hingga akhirnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita. Dengan diamnya kita akan melahirkan, akan menciptakan suasana-suasana yang lebih baik. Dan kita harus bisa memilah dan memilih kapan waktunya kita untuk diam. Jikalau dengan diamnya kita hanya menyakiti hati seseorang, dengan diamnya kita hanya akan memperkeruh persoalan, maka diam itu jangan kita lakukan. Namun jika diam itu akan menyelesaikan persoalan, bukan hanya untuk diri kita kepentingan pribadi, tapi untuk orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita hadapkan dengan persoalan, maka berdiamlah kita agar persoalan akan semakin membaik. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kepada kita banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya adalah jika memang diamnya kita dalam berpuasa membawa manfaat dan memelihara ibadah puasa kita, lebih baik kita berdiam diri saja. Semoga ada manfaatnya dan semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bijak menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.